Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali masalah terbesar dalam hidup kita bukanlah keadaan di luar kita, tetapi pikiran kita sendiri. Banyak orang tidak kalah karena masalah. Mereka kalah karena ketakutan dalam pikirannya. Mereka kalah karena kekhawatiran dalam pikirannya. Mereka kalah karena bayangan buruk dalam pikirannya. Padahal belum tentu semuanya terjadi. Firman Tuhan pagi ini akan mengajar kita satu hal penting. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pikiran kita sendiri. Jika saudara percaya firman Tuhan ini untuk saudara pagi ini, mari bersama saya katakan amin. Sebelum kita lebih jauh di dalam firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu pikiran-pikiran yang sering membuat kami takut, kami khawatir dan kami gelisah. Melalui firman-Mu pagi ini, ubahlah cara kami berpikir, kuatkan iman kami, tenangkan hati kami. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap orang yang mendengar renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari suratan 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya, pikiran kita harus berada di bawah kendali Tuhan. Karena jika pikiran kita tidak dikendalikan oleh firman Tuhan, pikiran itu bisa menjadi sumber ketakutan, sumber kecemasan, dan sumber keputusasaan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Pikiran bisa menjadi medan pertempuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak peperangan rohani terjadi di dalam pikiran. Iblis sedang menyerang melalui pikiran. Pikiran negatif, pikiran takut, pikiran putus asa. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jika pikiran kita penuh dengan ketakutan, maka hidup kita akan dipenuhi oleh ketakutan. Jika pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi oleh iman. Poin yang kedua, pikiran negatif bisa menghancurkan iman. Saudara, ada banyak orang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi mereka kalah oleh pikirannya sendiri. Mereka berkata dalam pikirannya, saya tidak mampu, saya pasti gagal, hidup saya tidak akan berubah. Padahal Tuhan berkata sebaliknya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Poin yang ketiga,
pikiran harus diisi dengan firman Tuhan. Jika pikiran kita kosong, pikiran itu akan mudah dipenuhi ketakutan. Tetapi jika pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Perubahan hidup dimulai dari pembaharuan pikiran. Poin yang keempat, damai sejahtera Tuhan menjaga pikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudaraku, damai sejahtera Tuhan mampu menjaga pikiran kita. Sekarang bagaimana kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat dikalahkan oleh pikiran kita sendiri? Yang pertama, kita harus belajar mengontrol pikiran sejak pagi. Apa yang pertama kali kita pikirkan saat bangun pagi sangat mempengaruhi hari kita. Jika kita langsung memikirkan masalah, kita akan merasa berat. Tetapi jika kita memulai hari dengan Tuhan, hati kita menjadi kuat. Biasakan setiap pagi berdoa, membaca firman Tuhan dan mengucap syukur. Ini akan mengerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan terlalu lama memikirkan hal-hal yang negatif. Kadang satu masalah kecil menjadi besar karena kita terus memikirkannya. Semakin dipikirkan, semakin besar. Belajarlah berhenti memikirkan hal-hal yang tidak membangun. Alihkan pikiran kepada firman Tuhan. Yang ketiga, isi pikiran dengan firman Tuhan. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Firman Tuhan menjadi dasar bagi pikiran kita. Ketika pikiran negatif datang, firman Tuhan akan mengingatkan kita kepada janji Tuhan. Yang keempat, berbicara positif sesuai firman Tuhan. Apa yang kita katakan sering berasal dari apa yang kita pikirkan. Mulailah berkata, "Tuhan menyertai saya. Tuhan menolong saya. Tuhan membuka jalan." Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah iman. Yang kelima, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, Tuhan tidak pernah ingin kita hidup dalam ketakutan. Tuhan ingin kita hidup dalam iman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pikiran kami kepadamu. Jika ada pikiran yang dipenuhi dengan ketakutan, gantikan dengan iman. Jika ada pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mengarahkan pikiran kami kepada firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, lindungi bangsa ini, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa.
Biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi Indonesia. Pulihkan negeri ini dari segala masalah dan kesulitan. Kami percaya Tuhan memegang masa depan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, jika renungan ini memberkati saudara, klik like, tulis di komentar, saya tidak mau kalah oleh pikiran saya. Bagikan kepada keluarga dan sahabat, subscribe channel Oase Inspirasi, supaya saudara tidak ketinggalan renungan pagi bersama Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.